Sistem peraba atau tactile sense adalah panca indera yang memungkinkan kita merasakan berbagai sensasi melalui kulit, seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Anatomi indera peraba adalah kulit. Kulit adalah organ pembungkus seluruh permukaan tubuh. Merupakan organ terberat dan terluas. Tebalnya mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm, tergantung letak, umur, dan jenis kulit. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labellum, mius, dan kulit bagian medial lengan atas, sedangkan kulit tebal pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan pantat. Lapisan kulit terbagi menjadi 3, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Anatomi kulit terbagi menjadi rambut, pori-pori, saraf peraba, saraf penerima rasa, otot rambut, kelenjar atau minyak, kelenjar keringat, saraf penerima, dan akar rambut. Lapisan kulit terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Epidermis adalah lapisan yang terdiri dari epitel berlapis, gepeng dengan lapisan tanduk, berfungsi sebagai pelindung kedap air, penghasil keratin dan melanin, serta menjaga dari infeksi dan panas. Dermis adalah lapisan yang mengandung jaringan ikat padat, folikel rambut, pembuluh, dan juga kelenjar, berfungsi mengatur suhu, sensasi, dan memberi nutrisi ke epidermis. Hipodermis adalah lapisan yang terdiri dari lemak dan jaringan ikat, berfungsi sebagai isolasi, menyerap guncangan, menyimpan energi, dan membantu mengatur suhu tubuh. Kelenjar kulit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelenjar keringat dan juga kelenjar sebasea. Kelenjar keringat berperan dalam mengatur suhu tubuh. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang terdiri dari air, garam, dan zat kimia lain. Kelenjar sebasea berfungsi untuk melumasi dan melindungi kulit dari kekeringan dan bakteri. Kelenjar sebasea menghasilkan sebum atau minyak. Fungsi indera peraba yaitu persepsi sensasi sebagai fungsi utama indera peraba. Kita dapat merasakan 1. Tekanan seperti berat benda. 2. Suhu seperti panas dan dingin. 3. Tekstur seperti kasar dan halus. 4. Nyeri seperti rasa sakit. 5. Getaran. 6. Gatal. 2. Perlindungan indera peraba berfungsi sebagai sistem peringatan terhadap potensi bahaya seperti rasa sakit, panas, atau dingin. Untuk menarik diri dari sumber ancaman contohnya adalah refleks menarik tangan ketika menyentuh barang panas. Nomor 3, keseimbangan dan koordinasi gerak. Reseptor di kulit, khususnya pada telapak tangan dan kaki, memberikan informasi penting tentang tekanan dan posisi tubuh kita. Informasi ini penting untuk menjaga keseimbangan. Contoh, saat berjalan di permukaan yang tidak rata, indera peraba membantu kita untuk menjaga keseimbangan dan menyesuaikan langkah kaki kita. Poin nomor 4, pengenalan objek. Kita dapat mengenali objek dengan menyentuhnya, dengan merasakan bentuk, ukuran, tekstur, dan suhu objek. Kita dapat menentukan apa itu tanpa perlu melihatnya. Contoh, kita dapat mengenali kunci, bentuk, dan ukurannya di dalam saku kita. Mekanisme sistem peraba. Reseptor pada kulit akan mendeteksi rangsangan seperti sentuhan ringan, tekanan dan getaran, sentuhan dan tekanan tetap, peregangan kulit, suhu panas atau dingin, dan nyeri. Kemudian rangsangan fisik akan diubah menjadi impuls listrik oleh reseptor, yang kemudian dikirim melalui saraf sensori ke tulang sumsum tulang belakang, lalu menuju ke otak, tepatnya ke korteks somatosensorik di otak besar, yang kemudian akan diterjemahkan oleh otak tersebut menjadi sensasi nyata seperti panas, dingin, dan tekanan. Kemudian, jika rangsangan membahayakan, otak akan mengirim perintah ke motorik ke otot. Gangguan pada sistem peraba. Pertama, neuropati perifer, kerusakan saraf tepi menyebabkan gangguan pengiriman sinyal, tanda-tanda kesemutan, mati rasa, lemah otot. 2. Parenthesia, saraf terganggu atau tertekan, tanda-tanda kesemutan, mati rasa, dan sensasi panas atau dingin. 3. Hipertensia, saraf terlalu sensitif terhadap rangsangan ringan sampai terasa sakit, tanda-tanda kulit terasa sensitif terhadap suhu atau nyeri berlebihan. 4. Herpes, muncul lepuh, nyeri, dan rasa terbakar karena
peradangan saraf. Tanda-tanda luka melepuh kecil berisi cairan, kutil atau HPV, virus masuk ke dalam kulit. Lewat luka kecil membuat sel kulit bertumbuh secara berlebihan, tanda-tanda benjolan kecil dan kasar di atas kulit. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Naura, bagaimana otak membedakan sentuhan ringan, tekanan kuat, dan getaran. Reseptor di kulit mendeteksikan perubahan fisik dan mengirimkan sinyal ke otak. 2. Otak menginterpretasikan sinyal tersebut berdasarkan jenis reseptor yang aktif dan intensitas sinyal. 3. Otak membedakan sentuhan ringan, tekanan kuat, dan getaran berdasarkan pola sinyal yang diterima. Izin menjawab pertanyaan dari Adinda Kamil nomor absen 1. Apa yang terjadi ketika tubuh mengalami hipotermia? Jadi, hipotermia adalah suhu tubuh turun di bawah suhu tubuh normal. Hal ini terjadi akibat terpapar suhu yang sangat dingin, berkeringat berlebihan, atau karena kehilangan cairan dan elektrolit. Nah, ketika tubuh mengalami hipotermia, sistem peraba mengalami gangguan yang signifikan. Perubahan suhu tubuh yang ekstrim menyebabkan penurunan sensitivitas terhadap rangsangan, mulai dari sensasi dingin yang berlebihan hingga kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa sakit atau perubahan suhu. Dalam kasus hipotermia berat, sistem peraba tidak dapat berfungsi dan menyebabkan kehilangan kesadaran. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Gina nomor absen 8. Mengapa orang tunanetra seringkali memiliki indera peraba lebih peka dibandingkan orang dengan penglihatan normal? Tunanetra memiliki indera perasa yang lebih peka karena otak mereka melakukan pengaturan ulang atau neural plasticity dan mengoptimalkan fungsi indera lain untuk menggantikan indera penglihatan yang hilang. Tunanetra cenderung lebih sering mengandalkan indera pendengaran dan sentuhan untuk berinteraksi, dan hal ini menyebabkan meningkatkan sensitivitas dan ketajaman pada indera-indera tersebut. Jadi, otak pada orang tunanetra mungkin lebih efisien dalam memproses informasi sensorik dari indera lain seperti pendengaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah mendeteksi suara, lokasi suara, dan jenis suara tertentu.